Hari ini adalah materi yang terakhir di mata kuliah kalkulus 2 ya. Hari Rabu kita libur, Rabu pekan depan kita masuk dan isinya adalah membahas materi untuk persiapan UAS. Nah, hari ini di materi terakhir ini yang akan kita pelajari adalah tentang momen dan pusat massa. Mungkin sedikit tentang momen dan pusat massa sudah dipelajari di kalkulus 1 ya. Mungkin. Di sini karena masih dalam rangkaian kita belajar tentang integral lipat 2 dan lipat 3, maka yang kita pelajari adalah hubungan momen dan pusat massa dengan integral lipat 2 dan integral lipat 3. Materinya hanya ada 2. Yang pertama adalah tentang massa dan momen pertama. Momen pertama ini fungsinya adalah untuk salah satunya mencari pusat massa. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang momen inersia atau disebut juga sebagai momen kedua. Dan nanti ada satu latihan soal saja. Kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang massa dan momen pertama. Apa itu massa sebuah benda? Definisi matematik dari massa dari sebuah benda adalah jika massa tersebut, ya, sebuah benda tersebut memiliki kerapatan atau kepadatan delta sebagai fungsi dari x, y, z untuk dimensi 3 ya, atau x, y saja untuk dimensi 2, di mana kerapatan atau kepadatan ini adalah massa per satuan waktu dari benda tersebut ya, pada sebuah daerah D. Daerah D ini yang dimaksud adalah dimensi benda tersebut. Misalkan daerah D ini adalah sebuah lempengan berbentuk lingkaran, gitu ya, misalkan. Maka daerah D ini adalah lempengan tersebut. Kalau misalkan yang mau kita hitung adalah massa dari sebuah kubus, maka daerah D adalah kubus yang kita ingin hitung massanya. Nah, apa massa dari benda tersebut? Massa dari benda tersebut adalah integral dari kepadatan atau kerapatan benda atas semua daerah D ya. Atas setiap titik yang ada pada benda tersebut. Kita integralkan. Integralnya menjadi massa ya. Bentuk integralnya simpelnya kelihatannya simpelnya seperti ini gitu ya. Untuk di dimensi 3 integral lipat 3 atas daerah D kerapatan kali dv. dv ini bisa diganti-ganti, bisa dx dy dz atau dy dx dz atau yang lain ya, atau kombinasi yang lain. Ini adalah massa dari sebuah benda. Kemudian kita bisa hitung yang namanya momen pertama. Momen pertama ini isinya apa? Momen pertama ini isinya adalah momen pertama ini adalah pada dasarnya integral dari kerapatan dikalikan dengan jarak dari suatu titik pada benda
terhadap bidang tertentu. Nah, definisinya lengkapnya adalah momen pertama dari sebuah benda padat D pada sebuah bidang koordinat X, Y, Z gitu ya, adalah integral lipat 3 atas daerah D, lagi-lagi integral lipatnya atas D, dari jarak X, Y, Z di D ya, ke bidang, kemudian dikalikan dengan kerapatan benda. Artinya apa? Kalau kita mau menghitung momen pertama pada bidang XY, ya, momen pertama dari benda D pada bidang XY, maka pasti jarak dari setiap titik pada benda D ke bidang XY adalah Z. Karena koordinat X dan koordinat Y-nya itu tidak akan berubah ya. Sehingga jaraknya hanya bergantung pada besaran Z. Sehingga momen pertama pada bidang XY untuk dimensi 3 adalah integral lipat 3, ya, tulisannya MXY. Ya. Integral lipat 3 atas daerah D dari Z dikalikan dengan delta XYZ dV. Begitu juga dengan bidang YZ. Bidang YZ ya, kita simbolkan dengan MYZ ya, momen pertamanya. Maka yang ada di dalam integral adalah X kali delta XYZ. Kemudian untuk momen pertama pada bidang XZ, simbolnya adalah MXZ. Yang ada di dalam integral sekarang adalah Y delta XYZ. Kalau diperhatikan ya, MXY di sini kan yang hilang adalah Z, maka Z-nya muncul di dalam integral. MYZ yang hilang adalah X, yang X-nya muncul di dalam integral. MXZ yang hilang adalah Y di sini. Y-nya muncul di dalam integral. Ini semua digunakan untuk momen pertama, menghitung momen pertama. Lalu bagaimana jika kita hanya ingin mencari, kita hanya diminta untuk mencari momen pertama pada sebuah bidang 2 dimensi. Pasti integralnya adalah integral lipat 2, tapi bagaimana bentuknya nanti ya, ada. Bentuknya sangat mirip dengan ini. Kalian seharusnya sudah mulai bisa menebak bentuknya akan seperti apa ya. Nah, tadi kita sudah punya massa, kita sudah punya bagaimana menghitung massa dari sebuah benda padat ya. Kemudian bagaimana menghitung momen pertama. Dari dua informasi ini kita bisa mencari yang namanya pusat massa. Apa itu pusat massa? Pusat massa itu simpelnya adalah kalau misalkan kita gantungkan benda tersebut di titik koordinat pusat massa, maka benda tersebut akan seimbang gitu ya. Atau mungkin bahasanya setimbang. Nah, untuk menghitung pusat massa, kita memerlukan informasi dari momen pertama dan massanya. Sehingga untuk menghitung pusat massa di koordinat X, di mana kita simbolkan dengan X bar. X bar ini adalah koordinat X untuk pusat massa dari benda D tadi ya. X bar adalah momen YZ, momen pada bidang YZ dibagi dengan massanya. Jadi kalau dilihat di sini, karena kita mencari koordinat X, maka yang kita pakai MYZ. Yang di sini nggak ada X-nya ya.
Kita punya X-nya di sebelah kirinya sama dengan. Bagaimana dengan koordinat Y? Maka kita menghitungnya adalah Y bar sama dengan MXZ dibagi M. Momen pertama pada bidang XZ dibagi massa bendanya. Koordinat Z untuk pusat massanya, berarti Z bar adalah MXY, ya, momen pertama pada bidang XY dibagi massa M. Sampai sini kita masih melihat bentuk umum ya di dimensi 3. Nah, sebelum ke contoh, kita bisa lihat sedikit massa, momen pertama, dan pusat massa untuk plat 2 dimensi. Ya. Tadi kita punya benda padat ya, 3 dimensi. Sekarang kita cuma punya plat, gitu ya. Sebuah plat padat di dimensi 2. Persamaan penghitungan massanya sama, ya. Integral, kemudian daerahnya R, integral dari kerapatan, integral dari delta dA. Sama ya, tadi di atas kita punyanya adalah integral delta dV. Bentuknya sama persis ya. Integral delta dA. Bagaimana dengan momen pertamanya? Maka momen pertamanya adalah terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Terhadap sumbu X kita punya mx adalah integral Y delta dA. Karena yang hilang adalah variabel Y, maka Y-nya muncul di dalam integral. Bagaimana dengan momen pertama pada sumbu Y? Maka X-nya hilang dari sini ya. X-nya muncul di dalam integral. Kita punya double integral X delta dA. Begitu juga untuk menghitung koordinat pusat massanya. Koordinat X, maka kita punya MY dibagi M. Momen pertama pada sumbu Y dibagi massa. Koordinat pusat massa Y adalah MX dibagi M, yaitu momen pertama di sumbu X dibagi dengan massanya. Sebelum ke contoh, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita akan mengambil satu contoh ya. Contoh yang pertama adalah kita diminta untuk mencari pusat massa dari sebuah daerah pada kuadran pertama ya. Kalau kalimatnya kuadran pertama ini pasti 2 dimensi. Ya. Pasti hanya ada sumbu X dan sumbu Y saja. Karena kuadran ya. Kuadran itu berarti kita membagi daerah menjadi 4. Kalau permintaannya adalah oktan pertama atau oktan kesekian gitu ya. Oktan itu artinya 8, berarti kita membagi daerah menjadi 8. Berarti kita berbicara pada sebuah ruang dimensi 3, yaitu sumbu X, Y, Z. Karena kuadran ini jelas di di bidang 2 dimensi ya. Kita gambarkan batas-batasnya. Kuadran pertama artinya X dan Y-nya positif ya. Kemudian dibatasi dari bawah oleh parabola Y sama dengan X kuadrat. Dan dari atas oleh garis Y sama dengan X. Maka kira-kira kita punya parabola Y sama dengan X kuadrat.
Ya, ini adalah parabola Y sama dengan X kuadrat. Kemudian garis Y sama dengan X. Ini adalah garis Y sama dengan X ya, di mana titik temunya adalah di 1. Ini 1,0. Ini bukan salah. Ini 1. Kemudian Y-nya juga 1. Sehingga ini adalah titik 1,1 dan titik di sini adalah titik 0,0. Kemudian yang diminta adalah kita mencari pusat masanya ya. Pusat masanya kita tidak tahu di mana, misalkan pusat masanya adalah di sini gitu ya. Ini adalah titik C, yaitu X bar, Y bar. Daerahnya yang dimaksud adalah daerah ini ya, di kuadran pertama, berarti daerah ini. Nah, bagaimana kita menghitung pusat masanya? Yang pertama kita pasti diminta untuk menghitung massa ya. Nah, massa itu kan adalah integral, double integral R ya, atau daerahnya itu, kemudian delta X, Y, dA ya. Ini persamaan untuk 2 dimensi tadi ya. Nah, biasanya kalau deltanya tidak diketahui, maka kita bisa misalkan delta itu delta X, Y ya, itu sama dengan 1. Kita misalkan kerapatannya adalah 1. Artinya apa? Artinya dia padat gitu ya. Sebaran kepadatannya sama gitu, sama-sama 1. Maka di sini integralnya menjadi integral lipat 2 ya. 1 dA-nya kita bisa pilih, misalkan dx dx dy gitu ya. Maka kita bisa tentukan batas x-nya. X-nya ternyata dari y sampai akar y. Kemudian batas y-nya adalah dari 0 sampai 1 ya. Sehingga kita punya integralnya menjadi integral 0 sampai 1 dari akar y min y dy. Yaitu integral dari akar y adalah 2/3 y pangkat 3/2. Kemudian min setengah y kuadrat. Kita masukkan batasnya adalah dari 0 sampai 1. Sehingga nilainya adalah 2/3 min
setengah ya, yaitu 1/6. Ini adalah massa dari daerah R. Nah, kemudian itu tadi massanya ya. Kemudian apalagi informasi yang diminta untuk mencari pusat massa? Informasi yang selanjutnya adalah momen pertama ya. Karena kita berbicara di bidang 2 dimensi, maka momen pertamanya hanya mx saja dan my saja gitu ya. Misalkan mx dulu, kita punya double integral r y delta x, y dA ya. Yaitu double integral y, misalkan saya sekarang pilih dy dx gitu ya. dy dx, maka y-nya mulai dari x kuadrat sampai x, x-nya dari 0 sampai 1. Sehingga kita punya integral 0 sampai 1 dari x kuadrat per 2 min x pangkat 4 per 2 dx ya. Sehingga kita punya x pangkat 3 per 6 min x pangkat 5 per 10 dengan batas 0 sampai 1 ya. Yaitu 1/6 min 1/10. Maka kita punya 5 kurang 3, 2 per 30. Atau 1/15. Kemudian, tadi kita sudah punya momen terhadap sumbu X. Sekarang kita butuh momen terhadap sumbu Y. Ya. Lagi-lagi kita punya double integral R, X, delta X, Y, dA. Sekarang kita punya integral 0,1. Saya mau coba pakai dx dy ya. Atau dx juga nggak apa-apa. Jadi x kuadrat sampai x ya. Ini 0. X dy dx. Yaitu integral 0 sampai 1. Kemudian integral x terhadap dy adalah xy. Kita masukkan berarti kita punya x kuadrat min x pangkat 3. dx. Sehingga integralnya adalah x pangkat 3 per 3 min x pangkat 4 per 4 dengan batas 0 sampai 1. Kita punya 1/3 min 1/4 ya, yaitu 1/12.
Nah, kita sudah punya ketiga informasi tersebut, ya. Maka sekarang kita bisa hitung X bar dan Y bar. Ya. X bar adalah MX per M, ya. Di mana kita punya 1/15 dibagi 1/6. Artinya kita punya 6/15 atau 2/5. Ini adalah X bar. Bagaimana dengan Y bar? Y bar adalah ini harusnya MY ya. Berarti saya salah. Biar nggak nulis lagi. Ini adalah Y bar dan ini adalah X bar ya. X bar adalah MY per M, di mana MY adalah 1/12 dibagi M adalah 1/6 ya. Jawabannya adalah 6/12 yaitu setengah. Sehingga kita punya koordinat pusat massa C X bar, Y bar adalah setengah, 2/5. Jadi kira-kira terhadap X dia pas di tengah, terhadap Y itu 2/5-nya. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Pak mau nanya untuk Ya. yang misal X, Y sama dengan 1 itu memang selalu sama dengan 1 atau ada kemungkinan nanti dia beda lagi gitu Pak, nggak sama dengan 1? Ini kerapatannya maksudnya. Iya Pak. Kalau tidak diketahui di soal, biasanya kita bisa menganggap deltanya sama dengan 1. Ini kan di contoh ini, deltanya tidak diketahui ya, sehingga kita bisa pilih delta sama dengan 1. Asal harus ditulis nih. Harus ditulis kalau kita memisalkan delta sama dengan 1. Karena apa? Karena kalau kita tidak tulis, ya, kalau deltanya saya ganti menjadi 2, hasilnya akan beda lagi. Gitu ya. Apakah terjawab, Adrianus? Terjawab Pak, terima kasih Pak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, prosesnya ini ya. Kalau kita diminta untuk mencari pusat massa ya, kan kita sudah punya informasi sebelumnya ya. Koordinat pusat massa itu adalah momen pertama dibagi massa. Sehingga kita pasti harus menghitung massanya berapa dan momen pertamanya juga berapa. Sehingga ketika kita diminta untuk mencari pusat massa, maka kita menghitungnya dengan menghitung massa dulu, kemudian kita hitung momen pertamanya, ya, baru kita hitung pusat massanya. Pak mau nanya, untuk yang pemisalannya itu apakah memang selalu sama dengan 1 Pak? Maksudnya bisa nggak sih selain selama dengan 1 gitu Pak? Pada dasarnya bisa, asalkan ditulis. Cuman kalau selain sama dengan 1, mungkin nanti akan menyulitkan diri kalian sendiri gitu, untuk menghitungnya. Ya, begitu ya. Oke Pak, makasih Pak. Intinya gini, kalau misalkan informasinya tidak ditulis, sedangkan kita butuh informasi tersebut, maka pilihlah informasi sedemikian sehingga penghitungan kita itu jadi sesimpel mungkin. Jangan memperumit diri sendiri.
Kalau memperumit diri sendiri nanti malah akan habis waktu terlalu lama untuk menghitung hal-hal yang mungkin tidak perlu kita hitung gitu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita hitung yang kedua ya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah daerah segitiga pada kuadran pertama yang dibatasi oleh garis X plus Y sama dengan 3. Itu yang mana? Kalau kita punya, ini daerah kuadran pertama ya, lagi-lagi ini X, ini Y, maka daerahnya adalah daerah ini. Di mana ini adalah garis X plus Y sama dengan 3. Daerahnya adalah daerah yang saya arsir warna biru. Pusat masanya di mana? Misalkan ya, kita nggak tahu ya. Misalkan pusat masanya ada di sini gitu ya. Ini adalah C X bar, Y bar. Nah, lagi-lagi di contoh ini, karena tidak ada informasi mengenai kerapatan, maka kita misal delta X, Y adalah 1. Kalau tidak ada informasi, maka kita cukup menuliskan permisalan ini ya. Tapi harus dituliskan ya. Baru kemudian kita hitung masanya. Masanya adalah double integral dari 1 misalkan Y dx gitu ya. Y-nya dari 0 sampai 3 min X. Kemudian X-nya dari 0 sampai 3 ya. Sehingga kita punya integral 0 sampai 3 dari 3 min X dx, yaitu 3x min X kuadrat per 2, batasnya dari 0 sampai 3 ya. Kita punya 9 min 9 per 2. Berarti kita punya jawabannya adalah 9 per 2. Ini adalah masanya. Kemudian momen pertama. Momen pertama X gitu ya. Maka kita punya integral, double integral, batasnya sama. 0, 3 min X, Y, dy, dx. Maka kita punya integral 0 sampai 3. Integral dari Y adalah Y kuadrat per 2. Maka kita punya 3 min X kuadrat per 2 dx ya. Integralnya apa? Integralnya adalah min 3 min X pangkat 3 per 6 ya, dengan batas dari 0 sampai 3. Kalau kita turunkan, ini adalah 3 kali 3 min X kali
min 1 berarti negatifnya hilang, dibagi 6, ya. Maka ini adalah, kalau saya masukkan 3 min 3, 0 ya, diberangkatkan berapapun jadi 0, berarti min, ya. Berarti plus, atau saya tulis lengkap aja, 0 min 3 pangkat 3 adalah 27 per 6. Maka kita punya 9 per 2 ya. Bagaimana dengan MY? MY sama integralnya 0 sampai 3, integral 0 sampai 3 min X dy dx. Kita punya integralnya adalah, jadi integral 0 sampai 3 X kali Y ya. Berarti X kali 3X, berarti kita punya 3X min X kuadrat dx. Sehingga integralnya adalah 3 per 2 X kuadrat min X pangkat 3 per 3. Dengan batas dari 0 sampai 3 ya. Kalau saya masukkan 0, ini pasti 0, berarti saya cukup masukkan yang 3 saja. Kita punya 3 kali X kuadrat. 3 kali 3 kuadrat berarti 3 per 2 kali 3 kuadrat. Berarti 3 per 2 kali 9. Kita punya 27 per 2. Min 3 pangkat 3 per 3 berarti 3 kuadrat berarti min 9. Sehingga kita punya dia juga 9 per 2. Karena 9 ini adalah 18 per 2, kita punya 27 minus 18 adalah 9 ya, pembaginya 2. Sehingga dari sini kita punya X bar itu adalah MY per M ya, sama dengan 1, dan Y bar MX per M sama dengan 1 juga ya. Sehingga pusat masanya adalah adalah 1,1 ya. Nah, kalau diperhatikan pusat masanya koordinat X dan koordinat Y-nya sama untuk contoh ini. Dan ini wajar karena segitiganya adalah segitiga yang simetris terhadap garis Y sama dengan X. Kalau saya gambar garis Y sama dengan X ya. Maksud saya coba diimajinasikan saja. Garis Y sama dengan X itu kan seperti ini. Dan dia pasti membelah kuadran 1 dari bidang XY tepat menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, karena si segitiganya bentuknya juga simetris terhadap sumbu garis Y sama dengan X, maka pusat masanya pasti ada di garis tersebut. Ya. Cuman di mananya itu yang harus kita hitung, dan ternyata pusat masanya adalah di 1,1. Sebelum saya ke materi bagian yang kedua, apakah ada pertanyaan untuk contoh ini?
Bapak mau nanya untuk kita pakai DY, DX atau DXD itu terserah kita ya Pak? Iya, itu mau kita pakai DXDY, mau pakai DY-DX itu benar-benar terserah kita. Yang pasti carilah kombinasi mana yang menurut kalian paling mudah dihitung. Sama dengan memisalkan delta tadi ya. Jangan pilih yang macam-macam, kita pilih DY-DX atau DX-DY sedemikian sehingga penghitungan kita prosesnya semua jadi jauh lebih mudah. Ya, intinya jangan mempersulit diri sendiri ya, untuk permasalahan itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke materi yang kedua ya. Pada materi ini kita akan membahas tentang momen inersia. Ya, momen inersia itu adalah momen kedua. Tadi kita sudah punya momen pertama itu apa. Bagaimana dengan momen kedua? Momen kedua itu pada dasarnya adalah kalau misalkan kita punya sebuah benda padat, kemudian kita ingin memutar benda padat tersebut dengan sumbu putar tertentu. Maka pada sumbu putaran tersebut kita bisa menghitung momen inersianya. Kalau sumbu putarnya kita ganti, momen inersianya bisa jadi berubah. Definisinya kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita punya R, X, Y, Z, jarak dari titik X, Y, Z pada benda padat D ke sebuah garis L, di mana garis L ini adalah sumbu putar kita. Kalau kalian membayangkan sebuah benda gitu ya, kemudian kalian melubangi benda tersebut dengan garis yang melubanginya lurus gitu ya. Dari ujung ke ujung itu lurus, nggak belok-belok. Kemudian di lubangnya kalian masukkan sebuah misalkan batang besi atau apapun gitu ya, atau batang kayu gitu ya. Sehingga kalian bisa pegang ujung-ujung dari batang besi maupun batang kayu maupun batang apapun itu. Nah, kalau kalian pegang terus kalian putar bendanya, maka bendanya akan berputar pada sumbu putar apa namanya? Sumbu putar di stick tadi ya. Di mana benda yang dimasukkan tadi itu ada berbentuk seperti garis lurus ya. Kita misalkan sumbu putarnya itu langsung saja garis L. Nah, di sini kita harus agak sedikit lebih hati-hati karena ketika momen pertama tadi kita hitungnya hanya jarak dari titik pada benda ke sebuah bidang yang bidangnya itu yang umum ya, yaitu bidang XY maupun bidang YZ maupun bidang XZ, atau kalau di dimensi 2 terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Ngitung jaraknya gampang. Tapi kalau yang ini hitungan jaraknya agak lebih rumit. Ya. Nah, kemudian kita misalkan juga delta, lagi-lagi delta adalah kerapatan dari benda D ya, di setiap titik X, Y, Z. Kalau bendanya si benda D ini kita putar dengan garis L sebagai sumbu putarnya,
maka benda tersebut akan memiliki momen inersia dari benda padat ya, yang dihitung dengan rumus ini. Integral lipat 3 atas daerah D, atas bendanya, R kuadrat delta dV. R kuadrat delta yang ada di dalam integral adalah jarak kuadrat ya, kuadrat dari jarak dikalikan dengan kerapatan. Nah, sehingga dari situ ya, kalau kita mau simplifikasi ya, kalau misalkan garis L-nya adalah sumbu X, maka jarak dari titik pada benda ke sumbu X itu pastilah akar dari Y kuadrat plus Z kuadrat. Karena X-nya pasti konstan ya, jadi jarak X-nya tidak ada. Kemudian jarak Y-nya adalah Y kuadrat. Kemudian jaraknya, karena kita punya Y dan Z, maka Y kuadrat plus Z kuadrat kemudian kita akarkan. Tapi karena tadi ini ya, di rumusnya kita punya R kuadrat, maka akarnya hilang karena dikuadratkan. Dikalikan, lagi-lagi dikalikan dengan delta sebagai kerapatan. Jadi kalau diperhatikan, momen inersia pada sumbu X ya, jadi IX itu untuk jaraknya yang hilang hanya X saja. Jadi kita punya Y kuadrat dan Z kuadrat. Sama seperti itu kalau kita mau menghitung momen inersia dengan sumbu Y sebagai sumbu putarnya, ya, yaitu IY, maka yang nggak ada di sini adalah Y-nya. Jadi kita punyanya X kuadrat plus Z kuadrat. Begitu juga dengan kalau kita mengganti garis L menjadi sumbu Z. Maka momen inersia pada sumbu Z adalah integral ya, dari X kuadrat plus Y kuadrat kali delta. Lagi-lagi, dV ini urutan pengintegralnya kalian bisa pilih sesuai dengan yang menurut kalian paling mudah untuk dikerjakan. Nah, bagaimana dengan momen inersia untuk pelat 2 dimensi? Kalau kita punya momen inersia untuk pelat 2 dimensi, maka sama kalimatnya ya, RXY adalah jarak dari titik XY pada pelat padat ke sebuah garis L di dimensi 2 tuh. Dan delta XY kerapatan dari pelat tersebut. Maka kalau misalkan L-nya adalah sebarang garis di bidang XY ya, maka kita punya momen inersia terhadap L adalah ini. Lagi-lagi sama, double integral R kuadrat, jarak kuadrat kali kerapatan dA. Bagaimana jika L-nya adalah sumbu X? Maka kita punya inersia X, ya, yang di sini adalah Y kuadrat yang di dalam integral. Kalau L-nya sumbu Y, maka inersia Y yang ada di dalam integral adalah X kuadrat. Bisa diingat ya. Nah,
Di sini kita ingin mengenalkan lagi dengan yang namanya momen polar. Bagaimana kalau L-nya sekarang bukan garis, tetapi sebuah titik asal, yaitu O. Di mana titik asal ini adalah 0,0. Maka kita punya momen yang namanya momen polar. Namanya adalah momen polar. Di mana momen polar ini adalah jumlah dari momen inersia terhadap sumbu X dan momen inersia terhadap sumbu Y. Jadi, momen polarnya adalah IO, yaitu IX plus IY. Ada rangkumannya? Ya. Oh, tidak ada. Sebelum saya ke contoh, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nah sekarang kita akan mencoba mengambil contoh di mana kerapatannya tidak lagi konstan ya, tapi diberikan kerapatan yaitu 6X plus 6Y plus 6. Sekarang kerapatannya berbeda ya. Di setiap titik punya kerapatan yang berbeda. Nah, seperti biasa, lagi-lagi kita harus menggambarkan daerahnya. Karena apa? Kalau tidak kita gambarkan, maka kita akan kebingungan sendiri ya. Kita punya sumbu X, sumbu Y ya, kemudian garis X sama dengan 1, dan garis Y sama dengan 2X. Misalkan kita punya garis Y sama dengan 2X. Ini adalah Y sama dengan 2X ya. Kemudian garis X sama dengan 1. Ini adalah X sama dengan 1 gitu ya. Sehingga bendanya adalah yang saya kasih arsir warna merah. Nah, kalau kita perhatikan di sini titik-titik ya, segitiganya kan dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 1, dan Y sama dengan 2X ya, di kuadran pertama. Maka kita punya titik temunya di sini adalah 1,2. Kemudian titik ini adalah titik 1,0. Dan titik ini adalah titik 0,0. Nah, sekarang bedanya kerapatannya tidak lagi homogen. Kerapatannya berbeda-beda di setiap titik. Kita diminta untuk mencari momen inersia pada sumbu X dan sumbu Y, kemudian momen polar. Sehingga momen inersia X adalah double integral R Y kuadrat delta X, Y dA ya, di mana kita punya double integral Y kuadrat kali 6X plus 6Y plus 6.
Nah, kemudian urutan pengintegralnya kita bisa tentukan ya. Misalkan kita mau menghitung dy dulu baru dx ya. Maka y-nya mulai dari 0 sampai 2x. Kemudian x-nya adalah dari 0 sampai 1. Sehingga kita punya integral 0 sampai 1. Integralnya adalah 6xy kuadrat diintegralkan terhadap y. Kita punya 2xy pangkat 3 plus 6xy pangkat 6y pangkat 3 diintegralkan terhadap y adalah y-nya jadi pangkat 4 ya. Berarti 6/4 y pangkat 4 ditambah integral y kuadrat 6y kuadrat terhadap y, yaitu 2y pangkat 3 dengan batas dari 0 sampai 2x ya. Dx ini apakah sudah benar? Kalau saya turunkan terhadap y, ini saya punya 6y kuadrat, 6xy kuadrat, betul. Turunkan terhadap y kita punya 6y pangkat 3, betul. Dan yang ini adalah 6y kuadrat, ya, betul. Di mana integralnya menjadi integral 0 sampai 1. Kita masukkan batas 2x. Kita punya 2 pangkat 3 itu 8 kali 2, 16. X kali x pangkat 3 berarti x pangkat 4. Plus 2 pangkat 4, 16. Bagi 4 adalah 4 ya, kali 6, 24. X pangkat 4 plus 8x pangkat 3 ya, dx. Maka integralnya adalah 16, kan ini kita punya x pangkat 16x pangkat 4 dan 24x pangkat 4. Kalau kita jumlahkan jadi 40x pangkat 4. Diintegralkan terhadap x, x-nya jadi pangkat 5. 40 dibagi 5, 8. Kemudian ditambahkan dengan 2x pangkat 4. Kita masukkan batasnya dari 0 sampai 1 ya. Yaitu 8 plus 2 adalah 10. Kita punya inersia X. Bagaimana dengan inersia Y? Double integral R X kuadrat delta X, Y dA. Kita pilih urutan pengintegralan yang sama ya. Di integral 01, integral 02x, x kuadrat 6x plus 6y plus 6 dy dx ya. Sehingga integralnya menjadi integral 01
kemudian 6x pangkat 3y plus 3x kuadrat y kuadrat plus 6x kuadrat y batasnya 0 sampai 2x dx ya, yaitu integral 0,1 saya cukup memasukkan batas 2x ya, kita punya 6 kali x pangkat 3 kali 2x berarti 12 x pangkat 4 plus 3 kali 4 12 x pangkat 4 juga plus 12 x pangkat 3 dx ya. Kita punya integral, hasil integralnya adalah 12 tambah 12 itu 24 per 5 x pangkat 5 ditambahkan dengan 12 bagi 4 itu 3 ya, 3 x pangkat 4 dengan batas dari 0 sampai 1 ya, yaitu kita punya 24 per 5 plus 3 yaitu 39 per 5 ya, atau bisa ditulis juga 7,8. Oke, apakah hitungan saya ada yang salah di situ kira-kira? Sebentar. Ini ya, kita sejauh ini sudah menghitung momen inersia pada sumbu X dan sumbu Y ya. Ini 2Y pangkat 3, kita masukkan 2X, itu bukan 8, seharusnya 16. Oke, berarti ada sedikit kesalahan di sini dan di sini. Otomatis jawaban ini juga tidak benar. Ini seharusnya 16. Kemudian ini plus 4, berarti 12. Kita sudah punya momen inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian momen polar. Momen polarnya adalah IX tambah IY ya, yaitu 12 tambah 7,8, yaitu 19,8 ya, atau bisa juga ditulis dengan 99 per 5.
Sampai sini apakah ada pertanyaan untuk contoh ini? Ini contoh ini adalah contoh di mana kerapatannya, sebaran kerapatannya diketahui ya, dan dia tidak konstan. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita ambil contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini kita punya sekarang kerapatannya diketahui, tapi dia sama dengan 1 ya. Cuman yang sulit adalah integralnya, karena kita punya integral dari batas-batas lingkaran. Ini kan ini adalah lingkaran dengan jari-jari 2 dan pusat di 0,0 ya. Yang pertama adalah kita diminta untuk mencari momen inersia pada sumbu X, yaitu IX, lagi-lagi double integral R, Y kuadrat delta dA ya, di mana kita punya integralnya dari Y kuadrat, kalau kita pilih batas-batasnya dy dx gini ya, maka batas Y-nya adalah dari minus akar 4 min X kuadrat sampai sampai plus akar 4 min X kuadrat. Kemudian batas X-nya adalah dari min 2 sampai 2. Nah, untuk contoh ini ya, sebenarnya kita bisa saja langsung integralkan gitu ya. Tapi kalau kita lihat di situ ada bentuk akar, ada di dalam akar ada kuadratnya, mungkin akan kesulitan kalau kita langsung integralkan. Maka kita bisa ubah menjadi koordinat polar, ya. Yaitu y kuadrat itu menjadi, yaitu kemarin apa? R cos theta atau R sin theta? R sin theta. R sin theta ya. Kemudian dikalikan dengan R dr d theta. Berarti batas R-nya adalah sekarang dari 0 sampai 2 ya, karena lingkaran dengan jari-jari 2 dan pusat di 0,0 ya. Dan kita asumsikan semua daerah di dalam lingkaran tersebut, berarti R-nya dari 0 sampai 2. Tetanya, karena seluruh lingkaran, tetanya adalah dari, kursor saya,
Tetanya adalah dari 0 sampai 2pi. Atau kita tuliskan ulang 0,2pi integral 0 sampai 2 R kuadrat sin theta dr d theta. Kemudian kita integralkan 0 sampai 2pi R kuadrat jadi R pangkat 3 per 3 ya. Sin theta dengan batas dari 0 sampai 2 d theta. Maka kita punya integral 0 sampai 2pi 2 pangkat 3 itu 8 ya. 8 per 3 sin theta d theta. Bapak mau nanya, itu Ya. sin theta kan masih Y, sedangkan itu kan Y kuadrat, Pak. Oh iya, Y kuadrat ya. Harusnya R kuadrat sin kuadrat theta. Berarti ini R pangkat 3 sin kuadrat theta. Berarti di sini bukan lagi R pangkat 3, tapi R pangkat 4 per 4. Ini sin kuadrat theta ya. Betul sekali, terima kasih sudah diingatkan ya. Sehingga ini sin kuadrat theta, kemudian 2 pangkat 4 itu 16, dibagi 4 adalah 4. Sin kuadrat theta itu adalah sin 1 cos 2 theta itu kan cos kuadrat min sin kuadrat ya. Cos 2 theta itu cos kuadrat theta min sin kuadrat theta, sehingga sin kuadrat theta adalah cos kuadrat theta. Oh, enggak. Atau ini sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta. Maka kita punya sin kuadrat 2 sin kuadrat theta itu adalah 1 min cos 2 theta. Sehingga ini integralnya berubah menjadi integral 0 sampai 2pi 2 kali 1 min cos 2 theta d theta, yaitu 2 theta min 2 cos 2 theta. Berarti sin 2 theta ya. Karena turunan sin 2 theta adalah cos 2 theta kali 2 ya. Dengan batas dari 0 sampai 2pi. Yaitu sin kalau dimasukkan 2pi 0 berarti kita punya sin 4pi dan sin 0 itu semuanya 0. Maka kita punya jawabannya di sini adalah 4pi.
Bagaimana dengan momen inersia pada sumbu Y? IY. Mau dicoba dikerjakan sendiri? Hitungan saya sudah benar atau belum itu ya? Kalau kita punya integral itu Y kuadrat dy dx. Y kuadrat berarti dia simetris terhadap sumbu X. Maka kita bisa pecah integralnya menjadi dua bagian, atas dan bawah, sama saja. Atau mungkin ada yang mau coba integralkan dengan langsung dari sini, tanpa diubah menjadi koordinat polar. Kalau ini, kita coba deh ya, untuk menghitung inersia pada sumbu Y ya. Double integral X kuadrat dy atau mungkin dx dy kali ya. Dy dx. Batasnya dari min akar 4 min X kuadrat sampai akar 4 min X kuadrat. X-nya dari min 2 sampai 2. Ini adalah kalau kita langsung integralkan ya. Integral dari min 2 sampai 2. Kemudian X kuadrat Y, dimasukkan Y-nya adalah atas 2 X kuadrat akar 4 min X kuadrat dx. Integralkan ininya sulit ya. Kalau misalkan U adalah 4 min X kuadrat, maka DU itu adalah 4 min, bukan. Min 2X dx ya. Maka ini kita punya integral U-nya, kita anggap batasnya nggak ada dulu, maka kita punya min X ini berarti X adalah plus minus akar 4 min U. Kalau kita ambil plusnya berarti kita punya min
Kemanakah kursor saya? Oh, di bawah. Min akar dari 4 min U kali U-nya 4 min X berarti kali akar U DU ya. Ya, bisa dicoba diintegralkan sendiri ya nanti untuk pembanding ya. Tapi di sini saya hanya ingin menggunakan bentuk polarnya saja supaya lebih mudah ya. Dimana integral bentuk polarnya adalah lagi-lagi sama 0,2 pi 0,2 R pangkat 3 sekarang cos kuadrat theta dr d theta ya. Di mana integralnya adalah menjadi integral 0 sampai 2 pi 4 cos kuadrat theta d theta, yaitu integral 0 sampai 2 pi 2 kali 1 plus cos 2 theta d theta. Sehingga kita punya 2 theta plus sin 2 theta dengan batas dari 0 sampai 2 pi, yaitu 4 pi. Sehingga momen polarnya sekarang adalah IX plus IY, yaitu 8 pi. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Bapak mau nanya, itu batasnya dapat min akar 4 kurang X kuadrat itu dari mana ya, Pak? Kalau kita gambarkan, kita gambar ya. Ini X, ini Y gitu ya. Kemudian kita gambarkan seperti biasa, kita gambar lingkaran dengan jari-jari 2. Di mana ini persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Itu lingkaran dengan jari-jari 2. Pusatnya di 0,0. Sehingga daerah platnya adalah lingkaran ini ya, yang saya arsir warna merah. Kemudian karena di sini saya ingin menghitungnya dengan dy dx, maka batas y-nya adalah y yang bawah sampai y yang atas ya. Di mana y yang atas saya lapisi warna hijau ya. Y yang atas ini adalah Y sama dengan akar dari 4 min X kuadrat yang positif ya. Kemudian Y yang bawah
Saya sepertinya harus pakai warna lain ya. Kemudian Y yang bawah ini adalah Y sama dengan negatif akar 4 min X kuadrat. Sehingga kita tahu batas Y-nya adalah dari min akar 4 min X kuadrat sampai plus akar 4 min X kuadrat. Seperti itu. Apakah terjawab? Terjawab, Pak. Makasih, Pak. Oke ya, ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, kita tinggal ada satu latihan soal ya. Karena kita masih punya waktu 7 menit lagi ya. Dan kita hanya punya satu latihan soal, maka kita bisa coba hitung, kita coba kerjakan saja latihan soalnya. Ya. Sesempatnya ya. Soal A. Massa. Massa benda itu kan tadi integral, kalau di sini karena oktan pertama ya, oktan itu kan berarti dibagi 8 ya. Dibagi 8 daerah ya. Integral D, kemudian delta X, Y, Z dV ya. Urutannya bisa terserah kita. Nah, sehingga di sini deltanya adalah 2X ya. Kemudian di sini saya coba dx, dy, dz. Maka X-nya adalah karena dia dibatasi oleh bidang X plus Y plus Z sama dengan 2, maka kalau kita gambar ya, nanti kalian bisa coba gambar sendiri. X-nya itu dari 0 sampai 2 min Y min Z. Itu batas X-nya. Kemudian batas Y-nya adalah Y-nya dari X-nya tadi sudah kita hitung ya. Batas X-nya, kemudian batas Y-nya itu pasti dari 0. Sampai Y-nya mungkin sampai 2 gitu ya. 0 sampai 2. Bidang X saya tarik dari 0 ke ini, kemudian Y-nya dari 0 sampai garis. Garisnya adalah ini kalau X-nya 0, kalau X-nya konstan maka ini 2 min Z. Kemudian Z-nya adalah dari 0 sampai 2.
Sehingga kita punya double integral 0 sampai 2, kemudian Y-nya 0 sampai 2 min Z, ya. Kemudian ini adalah X kuadrat dengan batas dari 0 sampai 2 min Y min Z, dy dz. Sehingga integralnya sekarang menjadi integral lipat 2, 0 sampai 2, 0 sampai 2 min Z, ya. Kemudian 2 min Y min Z kuadrat dy dz. Kalau kita integralkan, kita punya batas 0 sampai 2, kita integralkan terhadap Y. Maka kita punya min 2 min Y min Z pangkat 3 per 3. Dengan batas dari 0 sampai 2 min Z dz. Karena kalau diturunkan menjadi itu, ya. Kemudian ini menjadi integral, bukan sampai Z tapi sampai 2. Saya salah, ya, sampai 2. Integral 0 sampai 2 min 2 min Y min Z adalah 2 min Y min Z, Y-nya saya substitusi dengan 2 min Z. Berarti 2 min 2 plus Z min Z 0, ya. Berarti 0 min berarti ini adalah 8 per 3 dz. Karena saya punya, kalau saya masukkan Y dan Z, saya masukkan Y-nya 0. Oh, bukan 8 per 3. Uh, 2 min Z pangkat 3 per 3 dz. Yaitu kalau diintegralkan sekarang menjadi per 4, ya. Berarti 1 per 12 min 2 min Z. Ini pangkat 4. Batasnya dari 0 sampai 2. Kalau kita substitusikan Z-nya, kita punya 16 per 12, yaitu 4 per 3. Nah, untuk pusat masanya kalian bisa hitung sendiri, ya. Batas integralnya adalah seperti yang saya tulis itu. Kalau saya tidak salah, ya. Karena saya tidak menggambar, jadi saya khawatir apa yang saya tulis batasnya salah. Kalian bisa coba sendiri kira-kira batas integralnya seperti apa. Sampai sini apakah ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahannya saya akhiri sampai di sini. Selamat berlibur Lebaran ya, dan memasuki masa tenang. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan gitu ya, atau ada kesalahan, ada kata-kata saya yang menyinggung kalian. Sampai ketemu di hari Rabu setelah Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat